Jadi kalau kita ganti-ganti, misalkan ini Magelang ya, Magelang kita ganti menjadi Bandung, dia berubah 70.000 untuk yang reguler. Kemudian untuk yang kilat dia berubah menjadi 100.000. Kemudian untuk yang ekspres dia berubah menjadi 80.000. Kemudian untuk yang Aceh dia berubah setelah otomatis menjadi 300.000. Apakah kalian pernah melakukan pencarian data dari suatu tabel ke tabel yang lain? Biasanya pengguna Excel akan melakukannya dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Akan tetapi, kedua fungsi lookup ini mempunyai kelemahan, yaitu hanya mampu membaca tabel array ke arah kanan atau ke bawah saja. Bagaimana agar pencarian data tersebut fleksibel? Dalam arti dapat mencari dan mengambil data dari kolom ataupun baris manapun yang kita tentukan, fungsi index match adalah solusinya. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, silahkan kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dahulu, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, mari kita lanjutkan tutorialnya. Kenapa menggunakan fungsi index match? Pada umumnya, penggunaan fungsi index match adalah untuk menanggulangi kelemahan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Hal ini disebabkan kedua fungsi lookup tersebut hanya mampu membaca tabel array ke arah kanan atau ke bawah. Sedangkan dalam dunia kerja, tabel array mempunyai bentuk yang dinamis. Tidak bisa diprediksi bahwa sel yang menjadi acuan itu berada di kiri, kanan, bawah, atau atas. Untuk itu, dengan menggunakan fungsi index match, kekurangan tersebut dapat teratasi. Pada dasarnya, fungsi index match adalah dua fungsi yang berbeda, yang mempunyai perhitungan dan argumen yang berbeda pula. Fungsi indeks adalah fungsi yang cukup sederhana, digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada suatu definisi tabel atau data range worksheet kita. Metode pencariannya berdasarkan informasi posisi kolom dan baris dengan acuan beberapa kolom dan baris pertama tabel atau data range tersebut. Misalkan ya, saya ini udah punya data seperti ini ya, ada data kode, jenis kiriman, ongkos kirim. Di sini kita akan mencoba rumus indeks ya, kita masukkan untuk mengisi bagian kode. Sebelumnya saya akan melakukan data validation pada bagian jenis kiriman. Nah, di sini kita pilih bagian ini ya, data validation, kemudian kita pilih list, kemudian source-nya kalian blok aja yang bagian jenis kirimannya, kemudian klik OK. Sekarang kita sudah dapat jenis kirimannya itu adalah kilat, ekspres, dan reguler. Sekarang kita akan coba memasukkan rumus indeks untuk menampilkan kode. Di sini kita lihat bahwa kode itu berada di sebelah kiri dari kolom jenis kiriman. Kalau dia berada di sebelah kanan, kita bisa memakai rumus VLOOKUP, teman-teman. Cuma karena di sebelah kiri, di sini kita nanti bisa memanfaatkan rumus index match ya. Oke, yang pertama kita akan belajar penggunaan rumus indeks ya. Saya akan mengisi di bagian kode ini dengan menggunakan rumus indeks. Kita lihat apa hasilnya. Kita ketik indeks, kurung buka, kemudian array-nya itu adalah bagian yang ingin kita masukkan. Di sini ada bagian kode, kalian absolute reference boleh. Kemudian kolomnya untuk di sini saya coba mengisi 1 ya. Jadi array ini adalah blok range atau sel yang kita inginkan, mulai dari A9 sampai A11. Saya akan coba mengisi angka 1. Kemudian untuk kolomnya, karena dia sifatnya opsional, saya kurung tutup aja langsung. Ternyata hasilnya adalah 1H. Ini menunjukkan bahwa kita ingin bergerak satu baris
ke bawah atau baris pertama dari range yang kita inginkan tadi, dari A9 sampai A11. Ketika kita ketikkan di sini nomor 1, maka di sini muncul 1. Kalau kita isi tadi kilat, makanya di sini harusnya ada 1H. Ini sudah muncul untuk rumus indeksnya ya, udah memenuhi. Hanya saja kalau saya ganti dengan express, ini tidak otomatis berubah teman-teman ya. Disinilah kita coba belajar untuk dasar-dasar rumus match. Rumus match kalau kita praktekkan dulu ya, sama dengan match. Kemudian lookup value-nya saya ambil dari bagian F3 ini untuk express. Kemudian untuk lookup array-nya saya cari di bagian jenis kiriman. Kemudian saya absolute reference, terus kemudian saya ingin sama persis. Oleh karena itu saya akan mengisi dengan angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk express itu berada di baris nomor 2 dari range yang kita blok tadi. Kita tadi melakukan blok pada B9 sampai dengan B11. Nah, dengan menggabungkan kedua rumus ini, kita bisa menampilkan untuk kode tadi secara otomatis. Caranya adalah kita buat dinamis di bagian row-nya. Untuk row-nya kita masukkan rumus dari rumus match. Di sini saya ganti rumus match. Kurung buka, kemudian lookup value-nya saya di sini ambil. Nanti tempatnya nggak berubah. Kemudian lookup array-nya saya blok. Untuk bagian jenis ini ya, jenis kirimannya saya absolute juga. Kemudian saya ambil 0. Terus kemudian kurung tutup. Nah, di sini kita diminta untuk bagian kolom, saya biarkan tetap begitu aja, jadi saya langsung kurung tutup, kemudian saya klik enter. Nah, hasilnya 2 teman-teman. Jadi untuk express ini kodenya sudah 2H. Ketika kita ganti kilat, dia berubah secara otomatis menjadi 1H. Ketika kita ganti jadi reguler, dia otomatis menjadi 3H. Jadi dengan menggabungkan kedua rumus tadi, kita sudah dapat mengambil range data yang berada di sebelah kiri ini ya, kunciannya ya istilahnya. Jadi ketika kita milih kilat, express, reguler, data yang di sebelah kirinya sudah bisa kita ambil. Sekarang berikutnya kita akan membahas masalah ongkos kirimnya teman-teman. Jadi kan di sini ada tujuannya itu ada 3. Di sini saya buat ada Bandung, kemudian ada Banten, ada Aceh, ada Magelang. Saya akan membuat ini menjadi pilihan ini ya, data validationnya dulu. Saya cukup di sini ya, kalian masuk ke tab data, terus kemudian kalian pilih data validation, kalian pilih list, kemudian kalian blok source yang kalian inginkan, kemudian oke. Saya coba di sini isi dengan Bandung. Nah, harusnya di sini kalau kita mau tahu berapa ongkos kirimnya, nanti munculnya di sini ya, ongkos kirimnya munculnya di sini. Itu untuk Bandung berapa gitu kan, seperti itu. Kita akan coba menggunakan rumus index match untuk menentukan tarif ini agar sifatnya lebih dinamis. Yang pertama yang kita perlukan adalah menggunakan rumus index. Kemudian untuk array-nya itu kita blok ya, dari B8
sampai dengan F11. Kemudian kita kunci. Kemudian untuk row numbernya kita buat mengikuti dari jenis kiriman ini teman-teman. Dari jenis kiriman ini makanya kita isi dengan menggunakan rumus match. Nah, kemudian kita ambil lookup value-nya itu adalah di bagian reguler sini. Kita kunci aja. Kemudian lookup array-nya itu kita ambil di bagian tadi, mulai dari B8 sampai dengan B11. Kemudian kita kunci juga. Kemudian saya ingin mengisikan 0 karena saya ingin isinya itu adalah sama persis. Kemudian untuk kolom numbernya saya ingin fleksibel. Apakah dia nanti mengikuti dari tujuannya, apakah Bandung, Banten, Aceh, dan Magelang. Di sini saya cukup lanjutkan ya untuk mengisi kolom numbernya. Kolom numbernya kalau kita isi manual itu kita cukup mengetikkan karena Bandung ini berada di bagian kolom kedua. Kalau kita isi manual 2 maka secara otomatis akan muncul. Nah, ini untuk reguler ke Bandung adalah 70.000. Cuman kalau kita ganti menjadi Banten dia tidak berubah teman-teman ya. Atau Magelang dia tidak berubah. Untuk membuatnya menjadi fleksibel, nah bagian angka 2 ini kita akan ubah menggunakan rumus match juga. Caranya adalah kita ganti dengan match, kemudian kurung buka, lookup value-nya kita mengikuti dari tujuannya. Kemudian untuk lookup array-nya saya ambil dari bagian ini, kiriman atau B8 sampai dengan F8. Kemudian kita kunci. Kemudian saya inginnya sama persis, makanya saya isi dengan 0. Kemudian saya kurung tutup. Kemudian saya enter. Nah, sekarang sudah fleksibel teman-teman. Jadi kalau kita ganti-ganti, misalkan ini Magelang kita ganti menjadi Bandung, dia berubah 70.000 untuk yang reguler. Kemudian untuk yang kilat dia berubah menjadi 100.000. Kemudian untuk yang ekspres dia berubah menjadi 80.000. Kemudian untuk yang Aceh dia berubah setelah otomatis menjadi 300.000. Nah, seperti itu cara penggunaan rumus match index. Apabila kalian masih ada pertanyaan, silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa.